Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas desain dari website BKN SSCASN yang mana merupakan website portal rekrutan CPNS dan P3K milik BKN. Kita akan membedah teknologi yang mereka gunakan untuk di front end-nya, dan kita akan mencoba lebih kalau bisa kita improve sedikit untuk website ini agar terlihat lebih menarik atau lebih rapi. Oke, kita lihat dulu preview dulu websitenya ini. Di sini ada homepage-nya, di sini ada hero section-nya. Kalau kita lihat di sini mereka itu memakai Bootstrap version 4.6 untuk di front end-nya, CSS framework-nya, dan memakai Animate CSS untuk animasi kontennya. Kalau kita load, dia ada animasi. Nah, seperti ini. Ada zoom in, ada juga ke atas seperti ini. Kalau kita scroll, di sini ada juga animasi on scroll-nya, nge-trigger. Oke, di sini cukup informatif sekali. Di sini sudah jelas, cukup clear desainnya. Di sini langsung diberikan teks selamat datang di portal SSCASN bagi P3K guru CPNS dan P3K dan guru, segera daftarkan diri kamu. Oke, di sini ada CTA atau buttonnya yang menuju ke page register harusnya, tapi di sini masih soon. Oke, di sini ada section timeline-nya untuk seleksinya tahap 1 sampai dengan terakhir. Lalu di sini ada card slider seperti review dari user, tapi di sini berisi tentang informasi-informasi seperti apa itu P3K, apa itu ASN, apa itu PNS, dan malah seperti pengertian saja di sini. Dan di sini ada footernya. Di bagian footer kita lihat ada alamat BKN-nya, link dari sosmednya. Oke, dan ada portal informasi yang diambil dari iframe dari Twitter. Dan di sini ada sponsornya. Oke, kita lihat dulu di page alur yang kedua. Di page alur di sini ada tab yang bisa diklik, dan di masing-masing tab berisi button download, dan juga di sini ada card, ada yang berisi gambar, ada yang tidak. Namun dengan rincian seperti ini cukup rapi, sudah sangat rapi. Ke register di sini masih belum ada. FAQ, frequent asked question-nya juga sama memakai tab. Oke. Namun di sini kalau kita lihat sekilas, di sini agak kurang terlihat terapi. Ada yang di pinggir atau kiri, atau ada yang di tengah. Dan di sini juga entah kenapa kalau saya lihatnya itu padding atas itu lebih besar daripada padding bawahnya. Oke, ke help desk belum ada. Lowongan dan ini juga belum ada, login juga belum ada. Oke, kita ke homepage dulu. Lagi kita bedah dulu untuk di hero section-nya dia. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya yang jadi permasalahan agak sedikit mengganggu itu di gambarnya ini. Entah kenapa kalau saya sendiri agak kurang suka dengan gambar yang dipotong rata seperti ini, bener-bener seperti digunting. Jadi gimana kalau kita lihat dulu. Nah, di sini ada kontainer atasnya, bungkusnya, sectionnya, terus ada kontainernya. Kontainernya ini width-nya ini dikasih auto, height-nya juga auto sepertinya. Dan di sini dia memakai flex untuk membuat dua kolom ini. Oke. Yang jadi permasalahan di sini adalah
di bagian tinggi dari tag sectionnya. Di sini dia memakai height 80. Kalau kita hilangkan, sebenarnya dia akan mengikuti tinggi dari kontennya. Jadi mungkin kita coba bikin height-nya itu 100%. Nah, di sini cuma dia masih agak tetap ada gap antara ini ke sini. Jadi kalau menurut saya ini bagusnya disatukan ke bagian sini. Jadi caranya itu kita lihat dia ada padding bawahnya, padding bottom aja kita kasih 0. Nah, ini seperti ini. Menurut saya kalau gambarnya seperti ini, kepotong pun terlihat lebih rapi dibandingkan dengan seperti ini. Oke, ini yang sudah kita coba adjust. Ini yang sebelumnya. Saya lebih suka yang lebih rapi seperti ini. Oke, coba kita ke page, ada FAQ tadi yang ada tab dan juga menu yang sebelah kiri. Kalau kita lihat di sini ada sedikit agak kurang rapi itu di bagian data sini. Kalau kita lihat dia bagusnya itu sebenarnya rata kiri semua kalau lihat dari semuanya. Jadi yang jadi permasalahan misalkan datanya itu atau tulisannya itu sedikit, dia akan jadi rata tengah. Padahal kalau kita lihat di sini text align-nya sudah left, namun kenapa dia masih ke tengah? Jadi kalau kita lihat di sini dia menggunakan flex, dan di sini ada flex align items-nya dia kasih center. Nah, ini yang menyebabkan dia ke tengah atau justify kontennya dia dikasih center. Oke, kita coba kasih justify kontennya flex start. Nah, dengan begini dia akan otomatis ke pinggir, terlihat lebih rapi, bukan? Oke, selanjutnya juga ini. Kalau saya melihat nih padding atas dan padding bawahnya itu dibuat tidak sama. Di sini ada setting padding bottomnya itu dikasih 10, sedangkan padding atas di sini harus 20. Jadi padding bottom coba kita kasih 20 juga. Nah, kalau kita lihat dengan begini dia terlihat lebih rapi karena atas bawahnya sama. Tapi mungkin cuma pertimbangannya adalah jarak dari ini ke sini yang menjadi agak longgar. Oke, kita coba lihat juga di sini karena dia menggunakan kelas yang sama. Tapi sebenarnya ada perbedaan untuk di bagian sini. Oke, kita harus membuat ini spesifik. Pixel. Oh, dia juga tidak terlalu spesifik, jadi ada yang kelas yang kepakai juga. Oke, di sini saya akan menggunakan SAS compiler. Kita harus membuat kelas yang spesifik ke sini. Oke. Oke, dan di sini coba buat dia spesifik kelasnya. Oke, ini ada kelas. Sebenarnya bisa langsung pakai tanda yang seperti ini, tapi kalau seperti ini juga bisa.
lebih spesifik seperti ini kita buat. Oke. Yang jadi masalah adalah di sini LI-nya. Ini sudah kelas nav item. Kenapa kita tidak menggunakan ini saja? Padding button, speed pixel. Oke, seperti ini dia akan spesifik dari ke kelas ini, bukan seperti ini. Oke, kita harus seperti ini. Oke, di sini coba kita tambah, langsung di sini kita sepertikan dan kita kasih padding 10 pixel kurang X. Nah, jadi bisa lihat sendiri bentuk ini kita buat dia khusus untuk di kelas yang di sini saja, jadi tidak terpengaruh ke yang di sini meskipun itu kelas name-nya sama. Jadi bagusnya menurut saya seperti ini, lebih rapi terlihat. Oke, selebihnya sepertinya sudah rapi. Mungkin ini untuk di bagian logo. Di sini dia membuat width-nya itu 40% berbeda-beda. Coba kita sedikit mungkin emang kalau yang logo ini memang sengaja dibuat berbeda-beda width dan height-nya, tidak diratakan karena tujuan tertentu. Kita kalau pengen dibuat sama width height-nya kita set saja. Height-nya itu jangan auto ya, misalkan kita set height-nya 17% juga, terlalu kecil 50%, 67%. Object width kita buat contain. Nah, kalau seperti ini kan dia akan sama rata seperti itu tingginya. Untuk width-nya dia menyesuaikan dengan bentuk gambarnya. Oke, mungkin kita buat dia 70 biar lebih terlihat perbedaannya. Kalau ini terlalu besar, udah pas 17%. Ya, mungkin seperti ini. Kalau misalkan kita pengen gambarnya sejajar, atasnya, bawahnya, dan juga lebarnya. Segitu saja untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran front end development kita hari ini. Thank you.